Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Oktavian Erlang Pratama. Saya mahasiswa PKL dari Universitas Islam Asyafiyah, akan membantu Bu Neneng Aisyah dalam kegiatan belajar mengajar akidah akhlak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari kata akid, yang berarti pengikatan. Akid berarti juga janji, ikatan atau kesepakatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian. Akidah secara definisi adalah suatu keyakinan yang mengikat hati manusia dari segala keraguan. Akidah dalam istilah umum yaitu keimanan yang mantap dan hukum yang tegas, yang tidak dicampur keraguan-raguan terhadap orang yang mengimaninya. Akidah secara terminologi adalah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, membuat jiwa tenang, dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbingan dan keraguan. Akidah menurut Syara berarti iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadar, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Akidah sebagai dasar utama ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akidah Islam mengikat seorang muslim sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam. Hal ini seperti yang tersebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi maksud dari surah Al-Baqarah ayat 208 yaitu Islam adalah agama yang penuh kedamaian, ketentraman, dan membenci permusuhan. Dan apabila jika kamu turut langkah-langkah syaitan, permusuhan dan peperangan, maka setan itu musuh yang nyata bagimu. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, serta zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh tiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Nahl ayat 36 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ini abudullahi wajtabi'ut tagut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fashiru fil ardi fanzuru kaifa kana afiyatul mukazzibin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah
dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Oke, maksud dari Quran Surat An-Nahl ayat 36 ialah Allah mengutus Nabi Muhammad untuk umat manusia. Nabi Muhammad mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi setan. Dan ketiga harus yakin bahwa Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berada di jalannya. Jangan sampai kita mendustakan Rasul-Rasul Allah. Dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqīfī, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas Al-Quran dan As-Sunnah. Sabda Rasulullah SAW artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan As-Sunnah Rasulnya. Hadis Sahih Rirohi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu An-Nasr dan Ibnu Hazm. Maka apapun yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah harus diimani, diyakini dan diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah maka harus ditinggalkan. Oleh karena itu, Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya berjalan dengan kesatuan kata dalam manhaj yang benar dan tidak bercerai-berai. Allah berfirman, artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Selanjutnya adalah landasan akidah Islam terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, harus diyakini dan dijalani secara mutlak, serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Surah Al-Ikhlas ayat 112, Surat 112 ayat 1 sampai 4 dan An-Nisa surat 4 ayat 136. Kedua, Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan dan takrir sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena 1. Semua yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi, kesimpulan dari landasan akidah Islam, Al-Quran dan Hadis seperti ini. Kalau landasan Al-Quran menjelaskan tentang perintah untuk menyembah Allah saja dan larangan menyekutukannya. Kalau Al-Hadis dijelaskan cara menyembah Allah dan berbagai bentuk perbuatan baik dan perbuatan menyekutukannya dan dapat dipahami melalui hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga
fungsi hadis untuk memperjelas maksud dari Al-Quran. Nah, selanjutnya ada tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir, dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seseorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Secara fitrah, manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan atas akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Oke, kesimpulan dari materi akidah Islam ialah prinsip utama dalam pemikiran Islami yang dapat membina setiap individu muslim sehingga memandang alam semesta dan kehidupan dengan kacamata tauhid dan melahirkan konotasi-konotasi valid baginya yang merefleksikan perspektif Islam mengenai berbagai dimensi kehidupan serta menumbuhkan perasaan-perasaan yang murni dalam dirinya. Akidah memiliki peranan yang besar dalam membina akhlak setiap individu muslim sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang pahala dan siksa disesuaikan dengannya, dan bukan hanya sekedar wejangan yang tidak menuntut tanggung jawab, karena akhlak tanpa iman tidak akan pernah teraktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.